Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas kewirausahaan 2 kelas K2 yang beranggotakan saya sendiri Aryani NPM 19101030060, Ahmad Fauzan dengan NPM 19101103073, Dimas Derajat Bambang Prayoga dengan NPM 19101103122. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan tentang tugas praktik kewirausahaan kami, yaitu produk makanan dengan nama Fab-Fab Tahu Walik Mercon. Untuk identitas usahanya yaitu nama mereknya Fab-Fab, pemilik Fauzan, Aryani, dan Bambang. Produknya yaitu tahu walik, kategorinya makanan sebagai camilan basah, mulai didirikan pada tahun 2021 yang beralamat di Jalan Boten 1 nomor 21 Magelang. Untuk kontak person yang dapat dihubungi adalah 0857 8667 9496. Dan untuk logo usahanya dapat dilihat pada layar. Untuk deskripsi usahanya, tahu walik ini merupakan camilan khas dari daerah Banyuwangi yang di mana tahu tersebut dibelah lalu diisi adonan aci, kemudian digoreng hingga crispy. Untuk visi misinya yaitu visi menyediakan camilan yang halal, lezat, higienis, namun dengan harga terjangkau, dan misinya yaitu mengembangkan inovasi camilan tahu walik sesuai dengan selera konsumen. Untuk filosofi mereknya yaitu Fab-Fab itu diambil dari ketiga inisial anggota kelompok kami, tujuannya agar memotivasi kelompok kami untuk semakin berkembang dan kedepannya semakin solid. Untuk tagline dalam usaha kami ini yaitu Special Snack for Special Person. Itu latar belakang pendirian usaha kami. Kami memilih membuka usaha tahu walik ini karena saat ini sedang tren makanan yang terbuat dari olahan aci, dan kebetulan anggota kelompok kami ini suka memasak, dan kami juga kebetulan sering membuat tahu walik aci ini sebagai camilan. Nah, akhirnya dengan berbekal skill dasar yang dimiliki dari anggota kelompok kami ini, kami memutuskan untuk mencoba menjual produk tersebut. Namun tidak hanya menjual produk tersebut, kami juga melakukan inovasi yaitu dengan menambah produk dengan varian mercon atau yang berisikan ulekan cabai. Nah, di mana varian ini belum dijual oleh penjual tahu walik sebelumnya yang ada di daerah Magelang, sehingga kami sangat optimis dalam menjalankan usaha ini. Untuk struktur organisasinya, yaitu pemiliknya Fauzan, Aryani, dan Bambang, PIC produksinya ada Aryani, PIC IT dan desainnya ada Fauzan, PIC SDM ada Fauzan, PIC pemasaran ada Aryani, PIC keuangan ada Bambang. Nah, di mana masing-masing PIC ini bekerja sesuai job desk dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan berikut adalah uraian detail job desk yang kami lakukan. Untuk yang mendesain logo dan poster promosi ada Fauzan. Yang membeli bahan-bahan yang dibutuhkan itu dilakukan oleh kelompok kami secara bersamaan, secara bersama-sama. Yang membuat bumbu dan adonan yaitu Aryani, yang mengulek cabai sebagai isian varian mercon yaitu Fauzan. Untuk yang mengisi tahu dengan adonan yaitu dilakukan oleh kami bertiga. Yang menggoreng tahu walik adalah Aryani. Yang membuat kemasan dan packing produk ada Dimas, yang melakukan penjualan langsung ke konsumen melalui COD yaitu Dimas dan Fauzan, yang melakukan penjualan di Cafe 1921 ada Aryani, yang mencatat dan membuat laporan keuangan ada Dimas. Nah, untuk analisa pasarnya, survei pasarnya ini berdasarkan survei pasar yang dilakukan di beberapa angkringan yang menjual tahu walik dan tahu mercon ini, ternyata itu banyak peminat. Jadi kami menggabungkan kategori tersebut ke dalam satu produk sehingga itu akan terlihat menarik di pasaran. Untuk segmen pasarnya adalah masyarakat kota dan Kabupaten Magelang pada umumnya, lalu mahasiswa Universitas Tidar khususnya. Nah, untuk target pasar dalam usaha kami ini adalah orang-orang yang menyukai kuliner yang berumur 5 hingga 60 tahun yang tinggal di daerah Kabupaten dan Kota Magelang, serta mahasiswa Universitas Tidar yang suka ngemil namun tetap dengan harga yang murah dan cita rasa yang lezat tentunya.
Untuk positioning pasar di sini, yang pertama yaitu menetapkan harga yang terjangkau bagi semua kalangan, yaitu 5.000 per porsi dengan isian satu porsi ada 8 biji tahu dan sudah gratis saus spesial. Nah, yang kedua yaitu membuat produk dengan bahan-bahan yang fresh dan berkualitas serta pembuatan dengan alat-alat dan di tempat yang bersih. Ini artinya kami membuat produk tahu walik ini dari bahan-bahan yang baru, tidak menggunakan bahan yang lama. Lalu yang ketiga yaitu menghadirkan varian baru, yaitu varian mercon dengan isian sambal cabai di dalamnya. Lalu yang keempat, kami melayani delivery order area Kota Magelang dan bebas ongkos kirim. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kami akan membahas mengenai modal awal dari usaha kami. Modal awal dikumpulkan dari iuran anggota. Jumlah anggota dari kelompok kami berjumlah 3 orang, di mana setiap anggota memberikan iuran sebesar 35.000. Jadi, jumlah seluruh modal awal kami yaitu sebesar 105.000 rupiah. Berikut daftar bahan yang kami gunakan dalam membuat tahu walik. Daftarnya bisa dilihat pada tabel berikut dengan total pembelian bahan sebesar 63.000. Berikut ini biaya pengemasan dan biaya lain-lain. Untuk biaya kemasan bisa dilihat di tabel dengan total 4.500 dan untuk biaya lain-lain dengan total 13.000. Total biaya dari biaya bahan, biaya kemasan, dan biaya lain-lain yaitu sebesar 82.500. Total biaya sejumlah 82.500 tersebut merupakan biaya satu kali produksi dengan output 25 porsi. Maka harga pokok per porsi yaitu sebesar 3.300. Berikutnya, penentuan harga jual. Total biaya untuk sekali produksi yaitu sebesar 82.500 untuk 25 porsi. HPP per porsi yaitu 82.500 dibagi dengan 25. Didapatkan hasil 3.300. Margin laba yang kami tetapkan yaitu sebesar 51%. Harga jual 3.300 dikali dengan 51% didapatkan hasil 4.983. Dari hasil perhitungan di atas, maka harga jual tahu walik kami bulatkan menjadi Rp5.000 untuk satu porsinya. Selanjutnya mengenai progres penjualan. Hingga saat ini kami sudah melakukan produksi sebanyak 4 kali dan setiap produksi menghasilkan 25 porsi. Untuk produksi pertama, produk kami laku terjual sebanyak 25 porsi via pre-order. Lalu untuk hasil produksi kedua dan seterusnya penjualan terbagi menjadi 2, yaitu via online melalui WhatsApp dan penjualan secara offline dengan menitipkan produk di Cafe 1921. Untuk setiap produksi sejumlah 25 porsi tahu walik, kami mendapatkan keuntungan sebesar 42.500 per produksi. Jika ditotal, maka setelah 4 kali produksi, kelompok kami mendapatkan laba sebesar 170.000. Berikutnya hasil penjualan akhir. Setelah progres kemarin kami produksi sebanyak 4 kali, pada penjualan akhir ini kami menambah 1 kali produksi menjadi total dalam praktik perusahaan ini melakukan produksi sebanyak 5 kali. Dan setiap produksi menghasilkan 25 porsi, sehingga selama ini produksi kami terjual 25 dikali dengan 5 kali produksi sama dengan 125 porsi. Setiap 1 kali produksi dan 1 kali penjualan, kami memperoleh laba sebanyak 42.500. Jadi untuk total laba yang kami peroleh sebesar 42.500 dikali dengan 5 kali produksi sama dapatkan hasil 212.500. Berikut mengenai laporan perubahan modal.
Bisa dilihat di tabel, modal awal dari kelompok kami yaitu sebesar 105.000, untuk laba penjualan progres 170.000, dan laba penjualan akhir 42.500. Jadi modal akhir yang kami peroleh yaitu sebesar 317.500. Berikutnya mengenai neraca keuangan progres. Bisa dilihat di tabel, untuk aktiva lancar ada kas dan perlengkapan. Untuk kasnya sebesar 192.500, untuk perlengkapan sebesar 82.500. Total aktiva dari neraca keuangan progres kami yaitu sebesar 275.000. Kemudian untuk modal akhir sebesar 275.000. Sehingga total pasifa sama dengan total aktiva yaitu Rp275.000. Nah, ini untuk progres keuangan neraca di sisi aktiva lancar, kas sebesar 235.000, untuk perlengkapan sebesar 82.500. Total aktiva sebesar 317.500. Dan untuk pasifa, modal akhir yang didapat yaitu 317.500, dengan total pasifa sama dengan total aktiva yaitu sebesar 317.500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu foto produk jadi. Nah, di layar PPT ini kami tampilkan foto dari produk jadi dari usaha kami, yaitu tahu walik Fapap, di mana tahu walik kami ini mempunyai 2 varian rasa, yaitu original dan juga varian mercon. Nah, kurang lebih foto produk atau penampakan produk jadinya seperti pada layar PPT. Next. Yang selanjutnya yaitu alur pembuatan produk. Nah, alur pembuatan produk ini kami bagi menjadi 2, yaitu persiapan produksi dan juga tahap produksi. Nah, pada alur persiapan produksi ini kami maksudkan agar pada tahap produksi kami tidak memerlukan langkah-langkah yang terkesan tumbang tindih atau memperlancar dalam proses produksi. Nah, proses atau alur persiapan produksi kami bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku produksi di pasar. Nah, kami membeli di pasar Rejowinangun. Bahan baku yang dibeli kurang lebih yaitu tahu pong, cabai, saus, dan bumbu dapur. Nah, kami membeli di pasar tradisional dengan tujuan agar dapat memperkecil biaya yang kami butuhkan untuk produksi. Nah, yang kedua yaitu memotong tahu pong menjadi 2 bagian atau berbentuk setengah bulat, kemudian membalik sisi luar tahu menjadi sisi dalam. Nah, tahap ini merupakan tahap yang merupakan ciri khas dari produksi tahu walik. Nah, yang ketiga yaitu mencuci cabai, kemudian menguleknya hingga setengah halus. Nah, cabai ini sengaja kami ulek tidak sampai halus, hingga hanya sampai setengah halus, untuk menjaga tekstur cabai agar tidak terlalu berair sehingga mudah untuk dimasukkan pada adonan tahu walik mercon. Nah, yang keempat yaitu mengolek bumbu untuk adonan. Bumbu ini kurang lebih terdiri dari ketumbar, bawang, garam, penyedap rasa, dan miri. Nah, di situ kami juga menampilkan beberapa foto terkait dengan langkah-langkah yang kami lakukan di persiapan produksi. Alur yang selanjutnya yaitu alur produksi. Nah, alur produksi ini kami bagi menjadi 4 langkah. Yang pertama yaitu membuat adonan isian dengan mencampur tepung tapioka, bumbu adonan yang tadi sudah kita ulek, kemudian air hangat. Nah, beberapa bahan ini kita campur hingga adonan menjadi kalis. Yang kedua yaitu menyiapkan tahu pong yang sudah dipotong dan dibalik, kemudian isi bagian dalam dengan cabai yang sudah diulek, kemudian tumbuk dengan adonan aci hingga penuh. Nah, karena kami mempunyai 2 varian rasa, maka untuk varian yang original tidak perlu
melewati langkah pengisian cabai. Nah, yang ketiga yaitu menggoreng tahu yang sudah diberi isi adonan dengan minyak panas hingga matang. Dan yang keempat yaitu angkat, kemudian meniriskan tahu wali yang sudah digoreng dan memasukkannya ke dalam kemasan. Nah, berikut beberapa foto terkait dengan proses atau langkah yang kami lakukan di tahap produksi. Nah, ini merupakan contoh dari produk kami yang siap dijual, di mana kami menjual dalam satuan per porsi, di mana per porsi berisi 8 biji tahu walik dengan pilihan rasa original maupun pilihan rasa mercon. Nah, untuk pelanggan yang membeli dengan sistem COD, kami menambahkan kemasan berupa plastik untuk menjaga kehigienisan produk yang kami jual. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi penjualan. Nah, penjualan kami ini terbagi menjadi dua, yaitu penjualan langsung ke konsumen melalui COD maupun konsumen yang datang ke lokasi kami. Dan yang kedua yaitu melalui atau menitipkan produk kami di Cafe 1921. Nah, berikut ini adalah beberapa foto dokumentasi dari penjualan kami yang kami lakukan langsung ke konsumen. Nah, yang selanjutnya yaitu dokumentasi terkait penjualan produk kami yang kami lakukan di Cafe 1921, di mana kami mencoba memperluas pasar kami dengan bermitra dengan Cafe 1921 yang terletak di Jalan Boton 1, Magelang Tengah, Kota Magelang. Nah, berikut adalah contoh dari beberapa aktivitas yang kami lakukan pada saat penjualan di Cafe 1921. Nah, berikut ini adalah dokumentasi tambahan terkait dengan aktivitas yang kami lakukan selama menjalankan usaha tahu walik Fafak ini. Di situ terlihat foto mulai dari kami membeli atau memilih bahan untuk produksi, kemudian tahap pengolahan produk, kemudian pembentukan kemasan atau bentuk dari kemasan yang kami gunakan, sampai dengan persiapan kami untuk mengantarkan produk kami untuk pelanggan yang membeli dengan sistem COD. Nah, untuk beberapa konsumen yang membeli dengan sistem COD atau pemesanan melalui WhatsApp dan media sosial kami sengaja meminta testimoni atau masukan, dan beberapa dari mereka memberikan masukan atau memberikan respon yang mana mengatakan bahwa produk kami enak, kemudian bisa dinikmati sesuai dengan harganya, dan ada juga yang mengatakan bahwa produk kami terlalu murah, dan ada juga masukan dari beberapa konsumen yang mengatakan bahwa seharusnya kami memberi level lebih tinggi untuk tingkat produk kami berupa tahu walik yang varian mercon. Nah, karena usaha ini kami lakukan untuk memenuhi tugas kewirausahaan 2, maka sebelum kami melakukan tahap eksekusi atau penjalanan praktek ini, kami melakukan penetapan ide terlebih dahulu. Nah, ketika kami sudah menemukan ide, maka kami menentukan poster yang kami gunakan atau kami sebarkan di media sosial kami untuk memberitahu kepada calon konsumen bahwa kami akan menghadirkan produk tahu walik mercon dalam waktu dekat. Nah, berikut adalah poster yang digunakan. Kemudian yang di samping kanan
ada poster yang kami gunakan untuk membuka akun pre-order bagi karyawan, bagi konsumen yang membeli via media sosial kami. Nah, berkaitan dengan praktek kewirausahaan 2 ini, ada 2 pertanyaan yang diajukan oleh dosen kami. Yang pertama yaitu, apakah bisnis ini akan dilanjutkan oleh kelompok setelah mata kuliah KWU 2 ini berakhir? Nah, kelompok kami sepakat akan melanjutkan usaha ini karena setelah kami menjalankan usaha ini, kami merasa banyak peminat untuk produk tahu wale ini, terutama pada varian merconnya, dan hasil yang kami dapatkan dari usaha ini juga termasuk lumayan. Jadi, kami bermaksud akan melanjutkan usaha ini. Pertanyaan yang kedua, apakah ada rencana pengembangan lebih lanjut dari bisnis ini? Jika iya, jelaskan ide pengembangan tersebut. Nah, kelompok kami berencana akan menambah varian rasa untuk tahu wale ini, yaitu tahu wale keju dan mungkin beberapa varian rasa lainnya yang sesuai dengan tren yang sedang kami jalani. Kemudian kami juga merencanakan untuk membuat produk kami berupa frozen food untuk memperluas pasar. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami terkait dengan progres final pelaksanaan usaha tahu wale Fava Mercon ini. Nah, bagi teman-teman yang masih kepo dengan usaha kami berkaitan dengan tahu wale Mercon ini, bisa memesan produk kami melalui 0857 8667 9496 ataupun teman-teman bisa berkunjung ke Cafe 1921 yang terletak di Boton 1, Magelang Tengah, Kota Magelang. Sekian dan terima kasih.